kajian tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, di mana kita sampai pada surat Al-A'raf. Dan mari kita awali dengan membaca ayat ke-42 hingga 43 ini bersama-sama setelah saya bacakan seperti sedia kala dulunya, agar kita mendapatkan pahala orang-orang yang berkumpul di masjid, di tempat di Baitullah, kemudian membaca dan belajar yatadarasunahu terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat ke-42 hingga 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan motivasi bagi kita dan kabar gembira bagi mereka hamba-hambanya yang mau beriman, di mana orang-orang sebelumnya, di ayat sebelumnya, gambaran orang-orang yang tidak mau beriman, yang kafir, kemudian wastakbaru anha, kafaru bi ayatillah wastakbaru anha,
kufur terhadap ayatnya Allah lalu menyombongkan dirinya, maka balasannya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyar. Tidak akan dibukakan pintu langit bagi mereka orang-orang kafir, baik amalnya yang diangkat ke atas tertolak atau arwahnya tertolak, dan mereka tidak akan pernah masuk surga hingga onta masuk ke dalam lubang jarum, dan itu mustahil. Namun sebaliknya, orang-orang yang beriman, walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mengamalkan amalan-amalan saleh sebagai bentuk keimanan, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ini kata-kata i'tiradiyah atau jumlah i'tiradiyah, di mana sebenarnya mubtada khabarnya di sini walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga. Dialah penghuni surga yang kekal dalamnya, hum fiha khalidun, selama-lamanya berada di dalamnya. Kemudian ikhwatal iman, la nukallifu nafsan illa wus'aha, yang saya katakan tadi sebagai jumlah i'tiradiyah, sebagai isyarat, sebagai gambaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan kepada manusia ini dengan syariat Islam ini sesuatu yang memberatkan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan sehingga jalan menuju surga itu cukup simpel. Diriwayatkan dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata, ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasul, idza shallaitul maktubat, kalau aku ini salat 5 waktu yang telah diwajibkan, wa sumtu Ramadan, kemudian saya ini berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, wa harramtul haram, dan saya haramkan apa yang Allah haramkan dengan menjauhinya, tidak jatuh kepadanya, walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambahkan daripada itu. Intinya yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram, yang halal juga diambil, yang haram juga diharamkan. A'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Hadis rawahu Muslim, riwayat Muslim, hadis sahih. Kemudian ikhwatal iman, kita lihat dalam setiap syariat yang Allah sampaikan, yang ada adalah kemudahan. Kalau kita ini berpuasa, tidak ada ceritanya orang mati gara-gara puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi mereka yang tua renta tidak sanggup berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah, tidak wajib berpuasa. Atau yang sakit, yang mana sakitnya ini tidak ditemukan obatnya, dalam artian harus tiap jam atau 2 jam harus mengkonsumsi obat tersebut sehingga dia tidak memungkinkan puasa, maka ini bisa dihukumi seperti orang yang tua renta. Begitu juga yang lainnya, baik itu musafir, baik itu dalam toharah, tidak ada air, kita bisa bertoharah dengan debu, atau sholat, ketika seorang sholat tidak bisa berdiri, maka dia bisa dengan duduk, tidak bisa duduk bisa sambil berbaring, dan seterusnya dan seterusnya. Semua la nukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi ikhwatal iman, sebenarnya kalau kita merenung, terlalu manusia ini kalau tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemudahan yang sudah Allah berikan, berbagai kemudahan yang ada dalam syariatnya, dan kita berharap tidak ada dalam hati kita
merasa terbebani atau merasa suudzon kepada apa yang sudah Allah wajibkan dan apa yang Allah haramkan, karena semua itu untuk kepentingan kita. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar, dan kami mencabut, wa naza'na ma fi sudurihim, rasa dendam, min ghillin, rasa dendam, fi sudurihim, yang ada di dalam dada-dada mereka. Mereka ini tinggal di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di mana dalam hadis qudsinya dikatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan ma la ainun ra'at, yang tidak pernah dia lihat di dunia, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar keberadaannya di dunia, wala khatara biqalbi bashar, dan tidak ada kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam benak manusia di dunia saat itu. Bagaimana tidak, sungai-sungai yang mengalir bukanlah hanya satu, ada yang mengalir di bawah kita nantinya di surga, entah itu sungai asal, yaitu terbuat airnya dari madu, ada yang terbuat dari susu atau khamr, dan itu merupakan kenikmatan bagi mereka yang Allah ridai dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kemudian di ikhwatal iman, dari sini kita mengetahui bahwasannya tidak ada rasa dendam, iri, dengki, yang ada hanyalah sama-sama meridai. Jadi ikhwatal iman, orang surga ini tidak akan saling mengiri antara satu dan yang lainnya. Satunya di surga Firdaus, satunya di Jannatun Naim. Kemudian dia iri, saya ingin di kamu, tuker-tukeran begitu. Karena semuanya sama-sama ridha dan hati-hatinya sudah bagus. Bahkan pasangannya pun, kalau kita merujuk kepada surat Al-Imran ayat ke-14, wa azwajuhum mutahharah. Jadi pasangan-pasangannya pun dengan hati yang suci, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah, diberikan surga dan juga pasangan di surga itu dengan ciri-ciri al-mutahharah, suci dari haid, dari nifas, suci juga dari penyakit hati, di mana terkadang penyakit hati itu timbul di antara kita. Iri dengkinya dosen, sama-sama dosen, satu dapat penelitian, satunya tidak, satunya dapat tugas belajar, satunya nggak diizinkan, akhirnya ada ghil, ada kedengkian. Ustadz bisa ketemu dengan ustadz yang lain berbenturan, begitu juga ulama bisa berbenturan, karena setan itu cerdas, setan itu pandai memainkan hati seseorang. Pedagang iri dengan sesama pedagangnya, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga Nabi menyampaikan, iyyakum wal hasad, hindari sifat dengki itu. Innal hasada ta'kul. Jadi hasad itu bisa memakan al hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan amal kita seperti api membakar kayu bakar. Jadi cepat sekali, Pak. Di mana ciri-ciri orang yang terkena hasad itu, dia merasa sedih dengan kesenangan yang diterima oleh saudaranya. Lebih tinggi lagi, dia merasa tidak pantas. Dalam artian saudaranya merasa tidak pantas, kenapa enggak ke aku saja? Sehingga ada dosen, istri saya itu cerita, dulu saya menjadi penghulu, kemudian dia nggak bisa nyaman menjadi penghulu itu, lalu dia keluar dan jadi dosen. Kenapa? Karena dia merasa terganggu kalau menikahkan laki-laki yang tidak ganteng dapat perempuan yang cantik. Hatinya ini nggak terima, oh nggak saya aja gitu. Akhirnya dia nggak parah, ini lama-lama saya nggak betah jadi penghulu itu. Akhirnya dia jadi dosen ya, Pak. Ya, kalau dosen ini anak sendiri begitulah. Ini sifat-sifat seperti ini manusiawi, Pak.
perlu kita perangi sampai-sampai nanti kalau dalam hati kita tidak ada kebencian, ini sudah menjadi ciri-cirinya ahli surga. Karena orang-orang yang ada di surga ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah. Ahli surga ini berkata, segala puji syukur kepada Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan kami petunjuk. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Andai saja Allah tidak memberikan petunjuk pada kami, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuknya. Maka petunjuk Allah itu Pak harus diperjuangkan. Tidak boleh kita santai-santai. Dan niat kita hadir di majelis ilmu seperti ini adalah untuk menjemput hidayahnya Allah. Seorang ulama mengajar, dia akan menjemput hidayah Allah. Guru mengajar juga bagian dari cara dia menjemput hidayah Allah. Santri belajar juga sama demikian. Semuanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Semuanya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati, mengingatkan dalam urusan kesabaran dan kebenaran. Kemudian juga orang yang bersungguh-sungguh mendapatkan hidayah Allah akan diberikan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam surat Al-Ankabut di akhir ayat, di akhir surat. Kemudian juga kita berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ada syubhat, ada orang yang mengatakan kata-kata sumbang. Kenapa itu? Orang Islam setiap sholat dia selalu berdoa minta petunjuk, minta petunjuk. Apa dia tidak dapat petunjuk selama ini? Bukan masalah seperti itu. Hati kita ini terbolak-balikkan. La yusammal qalban illa likathrati taqallubihi. Hati itu tidak dinamakan hati kecuali karena banyaknya dia berbolak-balik. Sampai kita ini berdoa, ya mughallibal qulub, wahai zat yang senantiasa membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kami ini untuk terus beragama Islam sesuai dengan petunjuk-Mu dalam hidayah-Mu. Itu orang Islam terus berhusnudzon kepada Allah seraya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang rasul kami, rasul Allah, utusan Allah, bil haqq, dengan membawa kebenaran. Di mana Al-Quran ini adalah kitabullah, firmannya Allah, kalamullah, kalamnya Allah, yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Tetapi juga selain la raiba fihi, hudan lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau memang tidak ada yang mengaku atau ada yang mengaku dia tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, padahal Al-Qurannya ada, bisa jadi karena ketakwaannya tidak ada. Sudah dikatakan keharaman riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dia tetap, oh ini kan sedikit, 0,5 gitu. Bunganya 0,5. Kalau riba memang mencekik, haram. Kalau ini harum katanya, karena ini bunga mawar, bunga melati. Ya 0,5 soalnya. Dikasih tahu wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, tapi tetap saja melanggar. Kok pacaran, Pak? Oh, untuk memotivasi, Pak. Karena IPK saya sebelum pacaran itu rendah. Setelah pacaran saya menjadi tinggi. Ada itu di YouTube. Dilihat saja. Nah, menurut saya muslim kok begitu. Namanya solihah tapi begitu gitulah. Kurang pas, menurut saya kurang pas. Dan memang tidak pas dengan syariat kita. Ikhwatal iman jamaah sekalian, diriwayatkan bahwasannya orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk ini bersyukur kepada Allah. Di mana dari hadis Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ahlil jannah, setiap ahli surga, yara maq'adahu minan nar, mereka melihat tempatnya di neraka andai dia masuk neraka. Kemudian fayaqulu, lalu mereka berkata, dia berkata, laula annallaha hadani,
andai saja Allah tidak menunjukkanku fayakunu lahu syakira, andai saja aku tidak dapat petunjuk dari Allah, pasti aku sudah menempati tempatku di neraka itu. Karena ikhwatal iman jamaah sekalian, kita itu sudah ada tempatnya, bookingannya masing-masing. Tempat di surga ada, di neraka ada. Tinggal kita mau menuju kemana, tinggal nafsu kita mau kita arahkan kemana. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nafsu diberikan dua petunjuk, wa hadainahun najdain, petunjuk kebaikan, itulah yang disuruh. Ada juga jalan keburukan, Allah melarang itu. Maka kalau kita memilih kejelekan, fala talumanna illa nafsak, jangan engkau caci kecuali dirimu sendiri. Ada tempatnya sendiri. Sehingga ada yang salah faham Nabi, kalau saya begitu saya tawakal sajalah kepada Allah. Kalau Allah masukkan saya ke dalam neraka, ya sudah, gimana lagi. Kalau dimasukkan surga, ya alhamdulillah. Tidak boleh begitu. Tapi beramallah kalian dengan sebaik-baik amal. Karena ketika kita beramal menuju tempat itu, maka akan dibantu dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, wa kullu ahlin nar, para ahli neraka ini, yara maq'adahu minal jannah, dia melihat tempatnya yang handai saja dia pilih menuju sana, dia akan sampai pada tempat itu, yaitu di surga. Fayaqul, lalu dia berkata, lau annallaha hadani, andai saja Allah memberikan aku hidayah, fayakunu lahu hasarah, lalu dia merasa rugi. Ya salahnya sendiri. Hidayah sebenarnya sudah diberikan, tapi tidak dikejar, tidak dijemput. Rasul didustakan, bahkan oleh Bani Israel dibunuh. Al-Quran ada, terkadang hanya dibuat hiasan saja, tidak dibaca. Begitu juga ayat-ayat Allah yang lain, baik itu dari akal fikiran dan alam semesta yang Allah ciptakan ini. Kemudian wanudu antilkumul jannah, kemudian orang-orang ahli surga ini diserukan kepada mereka, urithumuha, silahkan surga ini telah diwariskan kepadamu, bima kuntum ta'malun, karena engkau telah beramalkan, telah mengerjakan apa yang perlu dikerjakan. Walaupun Pak, sebenarnya kita itu kurang pantas misalkan ahli surga. Misal saja kalau kita mau ciri-cirinya ahli firdaus, buka di surat Al-Mu'minun, nanti kita akan dapatkan. Bukan kita banget itu Pak ya. Tapi kalau kita ngotot, ya insya Allah Pak diberi gitu. Makanya dalam husnudzan kepada Allah itu dikatakan jangan kita ini tidak ngotot sama Allah itu. Misalkan kita berdoa, Allahumma ghfir li in syi'ta, itu makruh. Ya Allah, ampuni aku kalau engkau kehendaki. Tapi jangan begitu. Tapi minta, ya Allah ampuni ya Allah, seperti syairnya Abu Nuwas itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, saya ini enggak pantas saya menjadi ahli firdaus. Tapi saya enggak kuat kalau masuk neraka jahanam. Terus gimana? Piye maumu itu seperti apa? Maka ampuni saya ya Allah. Sudah masukkan saja saya ke dalam surga. Gitu. Kalaupun tidak, jangan masuk neraka. Nah, ini repot. Karena pilihannya surga, neraka, enggak ada emperan. Gitu. Anda pilih salah satu. Memang jalannya jelas. Wahadainahun najdain, itu dua jalan. Tidak bisa tengah-tengah. Manzilah baina manzilah, dan seperti yang diyakini Mu'tazilah misalkan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, maka di sini salah satu rahmat. Sebenarnya amal kita itu tidak pantas kalau dijadikan tiket ke surga, karena amal kita kadang sholat gak khusyuk, sedekah kadang juga diungkit-ungkit, ya, dan seterusnya. Sampai-sampai ikhwatal iman, Nabi pernah menyampaikan tentang hal ini, di mana beliau bersabda, wa'lamu anna ahadakum la yadkhulahu 'amaluhul jannah, bahwasannya kalian ini masuk surga itu bukan karena amalmu. Bahkan mereka, para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, mereka berkata, kalau panjenengan ya Rasulullah, apakah panjenengan berlaku seperti itu? Wala ana, bahkan beliau mengatakan, iya saya juga berlaku seperti itu.
illa ayyataghammadiyani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali mendapatkan rahmat dari Allah dan keutamaan, dan Nabi pasti dapat rahmatnya, Pak. Karena maksum beliau ini. Maksum dalam urusan kemaksiatan. Jangankan maksiat, urusan hal-hal yang etika setiap hari saja langsung ditegur oleh Allah kalau itu salah. Jadi kita ini yang tidak maksum ini jangan terlalu membanggalkan kepada amal kita, karena ada riwayat ketika seorang yang dia ini berkhulwat beribadah kepada Allah ratusan tahun, lalu dia ketika mau dimasukkan surga oleh Allah, dia mengatakan, ya Allah, saya mau masuk surga dengan amalku. Lalu sama Allah, coba timbang nikmat mata yang diberikan kepadanya dengan amal yang sudah dia lakukan. Ditimbang, Pak, domplang masih. Itu nikmat mata, belum nikmat ginjal kali, belum nikmatnya jantung. Kalau jantung kita ditaruh sebentar operasi 300 juta per jamnya, sewa itu berapa? Kalau kita ini nggak pakai ginjal, kemudian cangkok sudah berapa? Kalau HD ya Senin Kemis itu bisa berapa juta? Nafas berapa juta? Akhirnya kata Allah, kamu masuk neraka. Lalu orang tadi, Bani Israel tadi mengatakan, bal bi rahmatik ya Allah. Enggak, saya mau masuk dengan rahmatmu saja. Akhirnya masuk surga. Jadi kesimpulannya di sini, jannah itu, surga itu fadlun minallah wa rahmatuh, keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Sedangkan amal yang kita lakukan ini, amal soleh ini, cara kita untuk mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah. Karena kita bayangkan saja, Pak, gak mungkin gitu loh, 2 rakaat kalau suruh bayar ke manusia, sholat 2 rakaat, rakaatani qoblal fajr khairum minad dunya wa ma fiha, diberi balasan sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, diberikan balasan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana ada konglomerat bisa bayar kita setiap 2 rakaat sebelum subuh dapat dunia dan seisinya? Gak mampu, Pak. Padahal sholat kita cuma gak sampai 5 menit gitu, sudah bisa mendapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya, apalagi berjamaah. Sampai-sampai dikatakan kalau mereka tahu dibalas cash, ya, orang ibadah itu dibalas cash langsung, rekeningnya ditransfer penuh, yakin masjid itu penuh, Pak. Bahkan katanya dalam hadis yang sahih itu, andai saja mereka dikasih tahu pahalanya sholat subuh berjamaah di masjid itu, maka dia akan datang ke masjid itu walaupun ngesot-ngesot dia datang. Atau bahkan kalau dia tahu pahalanya sok pertama itu, maka dia akan royoan sampai tengkar-tengkar itu, kalau perlu diundi. Berhubung nggak langsung dibalas sekarang, Pak, santai-santai, itulah dunia. Andai saja setiap kebaikan langsung dibalas, dikonversikan ke uang, ditransferkan rekening, yakin penuh masjid, ya. Dan andai saja dosa langsung dibalas saat itu juga, tidak akan ada orang maksiat. Misalkan kalau zina langsung kantil gitu, kelet gak sampai hari kiamat, nggak akan berani orang zina. Pegang non mahram langsung korengan tangannya, atau gak menutup aurat langsung misalkan kena lepra, gak ada orang maksiat. Jadi khotbah iman, kita bersyukur telah diberikan oleh Allah hidayah dan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah itu, dan ini bagian yang harus kita syukuri dan berjuangkan agar kita merasakan hidayah ini sampai akhir hayat kita dan membawa kepada la ilaha illallah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan motivasi bagi kita, khususnya bagi yang menyampaikan, untuk terus khususnya di bulan Ramadan ini mendekat kepada Allah dan menjemput hidayahnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.